Halo, selamat datang di channel RBD. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang prediksi soal tes potensi kognitif, di video kali ini kita akan membahas tentang prediksi soal tes penalaran matematika. Sebelumnya, kenapa sih disebut tes penalaran matematika? Kenapa nggak cuma tes matematika aja? Atau tes penalaran aja? Ini karena pengetahuan tentang konsep matematika aja nggak cukup. Tetapi, kalian juga perlu penalaran dan pemikiran untuk menganalisis kasus pada soal sebelum menggunakan konsep matematika yang tepat. Yuk kita lihat soal berikut. Soal nomor 1. Dari 1.200 pelajar, 750 pelajar menyukai olahraga badminton dan 650 pelajar menyukai renang. Jika X dan Y berturut-turut menyatakan minimum dan maksimum yang mungkin dari banyak pelajar yang menyukai keduanya, maka X tambah Y adalah... Untuk mempermudah pengerjaan soal himpunan, biasanya kita gunakan diagram Venn. Di sini terdapat dua himpunan, yaitu himpunan pelajar yang menyukai badminton, kita sebut himpunan B. Dan himpunan pelajar yang menyukai renang, kita sebut himpunan R. Banyak anggota himpunan semesta atau seluruh pelajar itu ada 1.200 orang. Dan banyak anggota himpunan yang menyukai badminton atau himpunan B ada 750 orang. Dan anggota himpunan yang menyukai renang atau himpunan R itu ada 650 orang. Sedangkan yang menyukai kedua olahraga tersebut adalah irisan dari himpunan B dan himpunan R. Di sini kita warnai kuning ya. Y adalah nilai maksimum dari banyak anggota irisan B dan R yang mungkin. Situasi ini terjadi ketika seluruh pelajar yang menyukai renang menyukai badminton juga. Jadi nilai Y sama dengan banyak anggota himpunan pelajar yang menyukai renang, yaitu 650 orang. Nah, itu adalah nilai Y atau irisan maksimum. Lalu, gimana dengan irisan minimum atau kita sebut dengan X? Situasi ini terjadi ketika himpunan B tidak beririsan dengan R. Dengan kata lain, nilai X sama dengan 0. Tetapi ini tidak mungkin terjadi, karena jumlah anggota B ditambah jumlah anggota R, yaitu 1.400, itu lebih dari jumlah banyak anggota semesta atau 1.200. Jadi, seminimum-minimumnya pasti ada pelajar yang menyukai badminton maupun menyukai renang. Jadi, pasti ada irisan antara himpunan B dan himpunan R. Sehingga, banyak anggota irisan B dan R mencapai minimum ketika himpunan B beririsan dengan himpunan R dan di luar B atau R kosong. Jadi, bisa kita tulis, yang menyukai badminton saja itu ada sebanyak 750 dikurangi X. Sedangkan yang menyukai renang saja itu 650 dikurangi X. Di sini kita lihat, karena banyaknya pelajar itu ada 1.200 orang, maka 750 dikurangi X ditambah X ditambah dengan 650 dikurangi X sama dengan 1.200. Setelah disederhanakan, didapat nilai X yaitu 200 orang. Sehingga banyaknya pelajar yang menyukai badminton dan renang sekaligus minimal 200 orang. Nah, yang ditanyakan pada soal adalah hasil jumlah X dan Y. X tambah Y sama dengan 200 ditambah 650, sama dengan 850 orang. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah D, 850 orang. Nah, soal ini adalah soal tes penalaran matematika yang berkaitan dengan himpunan. Tetapi di soal ini kita tidak bisa langsung menggunakan rumus-rumus dalam himpunan. Kita perlu menganalisis dulu bagaimana itu terjadinya kasus minimum atau bagaimana itu terjadinya kasus maksimum. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal ini tentang tes penalaran matematika yang berkaitan dengan operasi aljabar. Jika A tagar B sama dengan A pangkat B plus 2, maka nilai dari 5 tagar dalam kurung 1 tagar 4 adalah... Nah, untuk menjawab soal ini kita tulis lagi soalnya ya. 5 tagar dalam kurung 1 tagar 4. Sesuai dengan aturan dalam operasi aljabar, dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu ya. Lalu, dengan cara penulisan operasi, yaitu A tagar B sama dengan A pangkat B plus 2, nilai A sama dengan 1, dan nilai B sama dengan 4. Sehingga, operasi yang ada di dalam kurung menjadi A pangkat B atau 1 pangkat 4, kemudian ditambah 2. Operasi pangkat dikerjakan terlebih dahulu. 1 pangkat 4 sama dengan 1, ditambah 2 hasilnya 3. Didapatlah 5 tagar 3. Dengan menggunakan definisi operasi yang sama, 5 tagar 3 berarti nilai A sama dengan 5. Dan nilai B sama dengan 3. Operasinya menjadi 5 pangkat 3 ditambah 2. 5 pangkat 3 itu 125, ditambah 2 hasilnya 127. Jadi, pilihan jawaban yang benar adalah B, 127. Nah, soal ini berkaitan dengan operasi aljabar. Operasi aljabar yang biasanya kita temukan adalah tambah, kurang, kali, bagi. Tapi, di soal ini kita gunakan operasi aljabar yang didefinisikan. Contohnya di sini, A tagar B didefinisikan sebagai A pangkat B plus 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini berkaitan dengan kaidah pencacahan dan peluang. Pada sebuah bidang datar, jarak antara titik P dan Q adalah 20 cm.
Jika titik R dipilih secara acak dari semua titik yang jaraknya 20 cm dari P, maka peluang bahwa R akan lebih dekat ke P daripada Q adalah... Nah, pertama kita gambar dulu titik P dan titik Q yang berjarak 20 cm. Pada soal disebutkan bahwa jarak titik R ke titik P selalu 20 cm. Artinya, posisi yang mungkin untuk R berupa lingkaran yang berpusat di P dengan jari-jari 20 cm. Supaya lebih jelas, kita misalkan titik R terletak di sini. Maka, titik R akan lebih dekat ke Q daripada ke P. Tetapi, jika titik R kita letakkan di sini, dia akan lebih dekat ke titik P daripada ke Q. Yang diminta oleh soal adalah peluang posisi titik R yang lebih dekat ke P daripada ke Q. Untuk itu kita perlu menemukan terlebih dahulu lokasi titik R yang jaraknya sama ke titik P maupun ke titik Q. Berarti titik R akan berada di sini. Misalkan kita namai titik A. Di mana jarak A ke titik P dan titik Q yaitu sama 20 cm. Kemungkinan lainnya yaitu titik R bisa di sini. Kita namai titik B. Di mana jarak B ke P dan Q sama juga. Sehingga lokasi titik R yang lebih dekat ke titik P ada di sepanjang busur lingkaran AB ini. Nah, peluang titik R lebih dekat ke P daripada ke Q, kita beri nama saja kejadian K, dihitung dari banyaknya titik R yang lebih dekat ke titik P, yaitu titik yang berada pada busur AB. Kita bandingkan dengan banyaknya semua titik yang mungkin untuk R, yaitu titik yang berada pada keliling lingkaran. Sehingga peluang kejadian K sama saja dengan perbandingan panjang busur AB dengan keliling lingkaran. Kita lihat pada gambar. Panjang busur AB itu sudah lebih dari setengah lingkaran. Sehingga peluang kejadian K itu lebih dari setengah. Kita lihat pada opsi A, B, dan C itu sudah tidak mungkin. Karena kurang dari setengah lingkaran. Jadi pilihan kita tinggal D dan E. Yaitu 3/5 dan 2/3. Nah, dengan begitu kita perlu melanjutkan pengerjaan soal ini untuk mendapatkan nilai panjang busur AB. Panjang busur AB bisa dihitung menggunakan rumus theta per 360 dikali keliling lingkaran. Di mana theta adalah besar sudut APB yang menghadap busur AB. Karena keliling lingkaran besarnya tetap, panjang busur lingkaran AB itu sebanding dengan besar sudut theta. Nah, sekarang kita cari dulu nih besar sudut theta. Perhatikan segitiga APQ. Panjang semua sisi segitiga sama, yaitu sebesar 20 cm. Berarti segitiga APQ adalah segitiga sama sisi. Pada segitiga sama sisi, besar semua sudutnya sama, yaitu 60 derajat. Sehingga besar sudut APQ adalah 60 derajat. Karena segitiga APQ dan segitiga BPQ simetris, maka besar sudut BPQ adalah 60 derajat juga. Ingat, sudut satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Sehingga besar sudut theta adalah 360 derajat dikurangi 60 derajat dikurangi lagi 60 derajat. Jadi besar sudut theta adalah 240 derajat. Nah, karena panjang busur sebanding dengan besar sudutnya, sehingga peluang titik R yang lebih dekat ke P daripada Q bisa dihitung dengan membandingkan besar sudut busur AB yaitu theta dengan sudut satu lingkaran penuh yaitu 360 derajat. Besar sudut theta adalah 240 derajat. Jadi, kita tulis 240 derajat dibagi 360 derajat. Setelah disederhanakan, kita peroleh 2/3. Jadi, peluang titik R lebih dekat ke P adalah 2/3. Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah E, 2/3. Lanjut ke soal nomor 4. Data ulangan dari dua kelas A dan B yang terdiri dari masing-masing 25 orang mengikuti ulangan matematika. Sebaran nilai kedua kelas dapat dilihat dari gambar berikut ini. Dari gambar di atas, bisa didapat informasi banyaknya siswa kelas A yang mendapat nilai 84 adalah 4 orang, sedangkan di kelas B ada 2 orang, dan seterusnya. Jika MEX, SX, JX, dan X bar X masing-masing menyatakan nilai median, simpangan baku, jangkauan, dan rataan dari data nilai kelas X, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Nah, soal ini berkaitan dengan interpretasi grafik dan statistika. Biasanya pilihan jawaban yang benar hanya satu. Tetapi, untuk tipe soal ini, pernyataan atau pilihan jawaban benar bisa lebih dari satu. Kita sebut saja soal tipe B. B berarti pilihan jawaban bisa banyak ya. Kita mulai dengan mempelajari cara membaca grafik pada soal. Perhatikan kalimat, banyaknya siswa kelas A yang mendapat nilai 84 adalah 4 orang. Pada grafik A, angka 84 ini ada di sini. Dan di atasnya ada 4 titik. Nah, ini berarti
84 ini adalah nilainya. Dan jumlah titik di atasnya adalah berarti banyak siswanya. Pembacaan ini konsisten jika diterapkan pada grafik B. Yang mendapatkan nilai 84 ada 2 orang. Sehingga besaran yang cocok untuk sumbu X atau yang mendatar adalah nilai siswa. Sedangkan pada sumbu Y atau yang vertikal adalah banyak siswa. Kemudian sesuai dengan urutannya, ME menyatakan median, S adalah simpangan baku, J adalah jangkauan, dan X bar adalah rata-rata atau rataan. Yang ditanyakan adalah pernyataan mana yang benar. Pertama, kita perlu periksa dulu pernyataan 1. Nilai median kelas A kurang dari nilai median kelas B. Nah, ini lumayan lama ya menghitungnya. Kalau begitu kita periksa dulu pernyataan 3. Karena untuk soal tipe B ini, pernyataan 1 dan 3 selalu kompak. Dua-duanya benar atau dua-duanya salah. Nah, sekarang kita cek dulu pernyataan 3. Nilai rataan kelas A kurang dari nilai rataan kelas B. Nah, sepertinya untuk menghitung nilai ini akan lebih lama dibandingkan dengan menghitung median bila dihitung manual. Nah, mari kita coba menggunakan nalar dan konsep matematika untuk memeriksa kebenaran pernyataan 3. Perhatikan pada grafik kelas A, sebaran nilai simetris terhadap garis ini, atau garis nilai 85. Ini berarti nilai rataan kelas A akan bernilai 85. Sedangkan pada grafik kelas B, sebaran nilai tidak semuanya simetris terhadap nilai 85. Kalau kita perhatikan dengan teliti, kelompok data ini yang terletak di sebelah kiri 85 simetris dengan kelompok data ini yang terletak di kanan dari 85. Tetapi di sebelah kanan kita perhatikan ada satu tambahan data, yaitu pada 86. Artinya nilai rataan kelas B itu lebih besar daripada 85. Berarti nilai rataan kelas A kurang dari nilai rataan kelas B. Jadi pernyataan 3 adalah benar. Akibatnya, pernyataan 1 juga pasti benar, karena pernyataan 1 dan 3 selalu kompak. Dua-duanya benar atau dua-duanya salah. Selanjutnya, mari kita periksa pernyataan nomor 2. Jangkauan nilai kelas A sama dengan jangkauan nilai kelas B. Jangkauan sendiri adalah nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Di kelas A, nilai tertingginya adalah 90. Begitu juga di kelas B. Nilai terendah di kelas A adalah 80. Begitu juga di kelas B. Sehingga kelas A dan kelas B akan memiliki jangkauan nilai yang sama. Ini berarti pernyataan 2 juga benar. Terakhir kita periksa pernyataan 4. Simpangan baku nilai kelas A kurang dari simpangan baku nilai kelas B. Simpangan baku termasuk ukuran penyebaran. Dihitung dari seberapa besar penyimpangan dari data-data yang ada terhadap nilai rata-rata. Atau maksudnya seberapa besar selisih dengan nilai rata-rata. Jika diperhatikan sebaran data di kelas A, itu berkumpul di sekitaran nilai rataan 85 dibandingkan dengan sebaran nilai di kelas B. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa nilai simpangan baku kelas A kurang dari nilai simpangan baku kelas B. Artinya pernyataan 4 juga benar. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah E. Semua pernyataan benar. Oke, dari contoh-contoh soal tersebut terlihat bahwa hafal rumus matematika aja nggak cukup. Kita membutuhkan analisis dan penalaran terhadap kasus pada soal agar kita dapat memilih konsep matematika yang tepat. Sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk terus pantengin channel kita karena kita akan membahas soal-soal lain yang lebih menarik lagi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dadah! Sekian untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton video dari Rumul Belajar Digital. Jangan lupa cek website rbdigital.id buat ikutan tryout kami dan lihat pembahasan lengkapnya ya.